Kemudian dia langsung mencincang tubuh korban. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan nyeritain tentang kasus kanibalisme ini guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nama dari seorang kanibal ini adalah Joseph Metheny. Biasanya nih orang-orang manggilnya si Joey. Si Joey ini lahir di Baltimore pada tahun 1955 hingga pada tahun 1994 si Joey ini memutuskan untuk berkeluarga dengan pacarnya dan tinggal di sebuah daerah di Baltimore bagian selatan. Mereka juga dikaruniai seorang anak. Oke guys, jadi sekarang itu aku mau nambahin beberapa informasi. Jadi si Joey ini adalah satu anak dari 6 bersaudara. Dan pada saat si Joey ini berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan mobil di Virginia Barat. Nah, kira-kira kejadiannya seperti ini nih. Nah, semenjak saat itu si ibunya Joey ini bekerja mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibunya Joey ini bekerja sebagai pelayan di bar, sopir truk, dan juga bekerja di suatu kantin. Dan ia yakin bahwa anak-anaknya ini akan memiliki kehidupan yang teratur karena pengorbanannya dan juga kerja kerasnya selama ini. Namun Joey menggambarkan masa kecilnya secara berbeda. Si Joey juga mengatakan bahwa karena pengabaian yang ia hadapi sebagai seorang anak, akhirnya membuat ia ditempatkan di rumah asuh. Tetapi ibunya Joey membantah pernyataan tersebut dan tetap teguh dalam keyakinannya bahwa anak-anaknya ini memiliki kehidupan yang normal. Ibunya Joey juga mengatakan bahwa si Joey ini adalah anak yang sopan dan juga ramah. Hingga pada tahun 1973, tepat ketika usia Joey ini 18 tahun, dia memutuskan untuk bergabung ke pihak militer yang ditempatkan di Jerman. Dan pada saat itu juga dia lost contact nih dengan ibunya selama 10 tahun. Setelah itu dia dikirim ke unit perang di Vietnam. Nah, ternyata si Joey ini kecanduan heroin atau bisa dikenal sebagai zat adiktif. Di sini aku bakalan ngejelasin secara singkat aja nih, heroin ini apa. Di sini aku sambil bacain aja karena penjelasannya itu lumayan panjang. Jadi guys, heroin ini termasuk dalam kelompok obat penghilang rasa sakit yang disebut sebagai narkotika. Nah, meskipun narkotika tertentu seperti kokain dan morfin adalah legal jika ditentukan atau diberikan oleh dokter untuk mengobati nyeri atau rasa sakit seperti ketika seseorang yang akan operasi atau patah tulang. Biasanya dokter akan lebih cenderung menggunakan morfin daripada kokain. Heroin merupakan narkotika ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya dan merupakan zat adiktif. Heroin adalah obat yang paling berbahaya dan banyak orang merasa sangat sulit untuk berhenti menggunakannya. Bahkan setelah menggunakan heroin hanya untuk pertama atau kedua kalinya. Jadi benar-benar ngefek banget di tubuh kita. Jika pecandu heroin ini tiba-tiba berhenti menggunakan si heroin ini, maka akan menimbulkan beberapa gejala nih seperti perasaan panik, sulit tidur, menggigil, berkeringat hebat, nyeri otot, kram perut, mual, muntah, dan juga diare. Nah, mungkin karena efek pengguna heroin ini, jadi si Joey ini suka melakukan serangan-serangan yang pada umumnya yang dilakukan oleh orang mabuk, kemudian perilaku yang tidak tertib, dan juga perkelahian yang masih ringan. Hingga akhirnya ia kembali ke tempat asalnya dan pada saat itu juga dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan calon istrinya. Jadi si Joey ini bekerja menjadi sopir truk ekspedisi yang membuat dirinya itu sering keluar kota. Jadi ya itu jarang di rumah guys. Nah, pasti sebagian besar dari kalian ada yang bingung nih, kok tadi aku bilangnya dia masuk ke pihak militer, kok sekarang berubah jadi sopir truk ekspedisi sih? Nah iya guys, emang pada saat dia umurnya 18 tahun, dia memang bekerja dalam pihak militer. Tetapi pada saat menikah dengan pacarnya ini, ia berganti profesi menjadi sopir truk ekspedisi gitu guys. Ketika polisi menangkap Joey Metheny pada bulan Desember 1996, polisi juga mendapatkan pengakuan yang terperinci dan juga jujur dari si Joey ini. Dalam pengakuannya, si Joey ini menjelaskan kepada polisi bagaimana dia memiliki dorongan balas dendam yang tak terpuaskan. Dia memerkosa, membunuh,
dan juga memutilasi PSK dan gelandangan. Namun itu bukan tindakan pembunuhan terkejam yang dilakukan oleh Joey. Sampai ia mengakui hal yang sangat mengejutkan bagaimana caranya ia menghilangkan jejak pembunuhan. Awalnya si Joey ini mengubur atau menyembunyikan jasad dari korbannya ini di suatu tempat yang rahasia. Kemudian dia langsung mencincang tubuh korban dan dicampurnya dengan daging babi. Lalu menyajikannya sebagai burger kepada pelanggan di tempat kedai barbecue miliknya. Pembunuhan itu sendiri dimulai sekitar 2 tahun sebelum ia ditangkap. Ini dimulai ketika istrinya Joey yang kecanduan narkoba membawa putra mereka dan meninggalkannya. Hal inilah yang membuat si Joey ini sangat marah. Ia menghabiskan waktunya berhari-hari hanya untuk mencari istrinya dan juga anaknya. Sampai ia memeriksa ke rumah-rumah yang ia curigai serta di bawah jembatan yang ia tahu bahwa biasanya itu istrinya suka menggunakan narkoba di sana. Tetapi si Joey ini tak menemukan istrinya dan juga anaknya, melainkan 2 orang tunawisma yang ia yakini telah menggunakan narkoba bersama istrinya. Awalnya nih si Joey ini menanyakan atau mencari tahu tentang keberadaan istrinya dan juga anaknya kepada gelandangan tersebut. Tetapi si gelandangan ini tidak tahu apa-apa guys. Tanpa pikir panjang, si Joey ini langsung membunuh mereka berdua menggunakan kapak. Setelah membunuh 2 orang tunawisma tersebut, ia langsung membunuh seorang nelayan yang menyaksikan apa yang ia lakukan. Setelah kejadian tersebut, si Joey ini ditangkap polisi dan mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Emang sangat singkat karena si polisi ini tidak menemukan cukup bukti. Ini karena si Joey ini pintar banget nih membuang jasad dari korbannya. Bukannya sadar setelah keluar dari penjara, si Joey ini melanjutkan pencarian istrinya dan juga anaknya. Dan dalam pencariannya itu, ia juga membunuh 2 orang PSK. Motivasi ia membunuh yaitu untuk menyalurkan hasrat balas dendamnya sendiri. Setelah membunuh, si Joey ini tidak membuang jasad korbannya ke dalam sungai seperti yang ia lakukan sebelumnya. Jadi guys, sebelumnya itu si polisinya ini kan gak nemuin cukup bukti, sehingga hanya dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun penjara karena si polisi ini gak nemuin jasad dari korbannya ini. Ternyata ia buang ke sungai guys jasad korbannya nih. Jadi mungkin jasad korbannya ini udah dimakan ikan atau apapun, jadi nggak ditemuin lagi bukti dari pembunuhan si Joey yang pertama tadi. Ia membawa pulang mayat-mayat tersebut, lalu ia potong bagian-bagiannya dan dimasukkannya ke dalam kulkas. Dan bagian-bagian yang tidak dapat digunakan, ia kubur di sebuah truk yang dimiliki oleh perusahaan palet tempat ia bekerja. Lalu ia kembali ke rumah dan mencampurkan bagian-bagian tubuh korbannya tadi, dicampurkannya lah dengan daging sapi dan juga daging babi. Lalu ia membentuknya menjadi roti yang sangat kecil dan juga rapi. Setelah siap semua roti-rotinya, ia lanjut untuk menjual roti-roti tersebut di tempat kedainya, yaitu tempat kedai barbecue di pinggir jalan. Jadi si Joey ini sudah menjual roti tersebut, yaitu roti dari daging manusia selama berminggu-minggu. Tetapi pelanggannya ini tidak sadar bahwa itu adalah daging manusia. Mulai dari pelanggan yang lewat, pengemudi truk, dan juga orang awam lainnya. Setelah ditangkap, si Joey ini mengatakan kepada polisi bahwa tidak ada satupun pelanggan yang mengeluh tentang rasa dagingnya yang aneh. Nah, kata si Joey seperti ini guys, rasa daging manusia itu sama dengan rasa daging babi. Jadi jika kamu mencampurnya, maka tidak ada yang bisa ngebedainnya. Menurut pengakuannya, si Joey ini telah membunuh 10 orang. Si Joey ini akhirnya tertangkap pada tahun 1996 karena ada calon korbannya yang berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Selain itu juga, si Joey ini pernah mengaku bahwa ada salah satu korbannya yang dikubur. Kemudian setelah beberapa hari, ia menggali kuburannya lagi, lalu ia mengambil jasadnya yang sudah mau jadi tengkorak dan disetubuhinya. Nah, ini ada gambar ilustrasi dari tengkoraknya, yaitu tengkorak dari Catherine Magazainer yang merupakan seorang PSK. Awalnya si Joey ini mau dijatuhi hukuman mati, tapi dibatalkan pada tahun 2000 dan diubah menjadi hukuman seumur hidup. Hingga pada tahun 2017 si Joey ini ditemukan tewas di sel penjaranya. Nah, buat kalian yang mau lihat mukanya nih kayak gimana si Joey ini, jadi mukanya kayak gini guys.
Nah, ini ada gambar dari dokumentasi Joy Metheny. Oke guys, sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga